di belakang GNF itu saya yang manusia, bukan robot, yang punya ketidakpuasan, yang punya kekecewaan juga pada kondisi gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu truth, fakta gitu. Tapi saya juga foundernya itu memahami bahwa ada banyak hal yang harus dikejar oleh Indonesia. Ada banyak kekurangan yang harus ditutupi, harus diperbaiki gitu. Di dalam sejarah umat manusia itu tidak pernah ada berita bagus itu melampaui berita buruk. Jadi berita buruk, berita sensasional itu akan selamanya jauh lebih besar, lebih banyak dampaknya dibandingkan berita kayak kita gitu. Dan orang yang paling mencintai Indonesia itu adalah orang yang paling sering keluar Indonesia. Jadi rasa cinta kita, kangen kita, rindu kita itu akan makin bertambah-tambah bertubuh-tubuh ketika kita di luar negeri. Yuk ikut gue ke lantai 2. Ya, balik lagi bareng gue, ada Jufriansah di podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Dan seperti kemarin-kemarin, di podcast Lantai 2, gue biasa ngundang teman-teman gue yang bakal cerita tentang kehidupannya, latar belakangnya, dan sesuatu yang lagi dikerjain sekarang. Nah, kalau lu nonton sampai habis, gue jamin lu bakal dapat insight dari temen gue hari ini, yang gue undang ke podcast Lantai 2. Mas Akhyari Hananto. Founder GNFI plus direktur plus penulis plus konten kreator. Banyak banget. Apa sih sebenarnya yang dikerjain? Semuanya dikerjain pasti. Karena pada dasarnya saya itu orang yang nggak bisa diem, Mas. Saya tuh kalau misalnya meeting dan saya nggak ngomong, saya tuh nulis atau desain gitu. Beneran. Atau pas misalnya lagi presentasi, terus nunggu ada narsum sebelumnya, daripada nunggu melangut gitu, desain atau nulis gitu. Pasti nggak bisa diem saya itu orangnya. Iya, waktu kita... gue bangga banget pernah sepanggung kita ya, Mas. Waktu di Millennial Job Center, di mana? Di Madiun ya kalau nggak salah kita ya? Iya, di Madiun, Kediri juga. Itu gue lagi presentasi, lu gini, ngapain nih orang gini aja. Itu ngapain ngedit juga sekarang? Ngedit dan nulis gitu. Jadi sekarang saya itu konten kreator dulu ketika belum ada tools pembantu, satu hari bisa 8-9 konten gitu ya. Sekarang ada AI gitu ya, misalnya kita bisa 40 sekarang sehari. Sehari 40? Sehari 40. Cuma gara-gara AI? Gara-gara ya, Mas. Dan itu membantu banget gitu. Membantu banget. Mantunya. Mantep banget. Tapi gini, gue yakin banyak banget yang belum tahu sebenarnya siapa sih Mas Akhyari ini. Kita flashback dulu ke belakang nih. Sebelum lo bikin Good News from Indonesia, Mas. Sebenarnya siapa sih Akhyari Hananto ini? Ya, sebenarnya saya dulu dan sekarang nggak ada bedanya. Sama-sama nobody. Sama-sama orang yang mau dikenal orang, sama-sama orang yang nggak mau terkenal begitu kan. Zaman dulu sebelum ada Good News from Indonesia, saya kerja di perbankan gitu. Dan menjadi risk analyst. Terus juga pernah menjadi penasihat ekonomi, konsultan ekonomi di berbagai institusi internasional. Nah, dari itu sebenarnya saya mulai belajar tentang data-data ekonomi Indonesia, tentang potensi-potensi, tentang tantangannya dan berbagai macam hal. Nah, sebenarnya muncul dari situ kalau ini disampaikan ke publik bagus juga gitu. Sebenarnya bibit-bibitnya dari situ, Mas Sadid. Itu tahun berapa tuh? Kalau saya ngomong umur saya ketahuan nanti. Dari muka ketahuan, kok tenang aja. Jadi saya itu mulai kerja di perbankan 2002 ya, sampai dengan 2006. Bank Internasional pusatnya di Manila, tapi ada kantor di berbagai negara di Asia Tenggara. Kemudian saya itu mengepalai, saya tergolong masih muda waktu itu, ya direktur risk analis termuda gitu, dan bawahan saya itu ada 60 orang waktu itu ya. Dan dari situ sebenarnya kita waktu itu mulai melihat bahwa sebenarnya kita tuh memang tertinggal gitu dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Kan perbankan bank yang saya kerja ini punya banyak cabang di tempat lain, dan tentang bagaimana orang menabung, jumlah yang ditabung, kemudian
aktivitas ekonomi, aktivitas transaksinya kita udah ketahui Indonesia agak tertinggal gitu. Dari situlah banyak hal yang pengen saya sampaikan ke publik dan bibit-bibitnya dari situ. Tapi kenapa lo milih bank waktu itu? Karena gue yakin kalau orang, maksudnya gini, kalau sepahaman gue sih Mas, orang kreatif tuh kan maunya kayak ini gitu loh. Nah, sebenarnya saya dulu kuliah di ekonomi. Kuliah di ekonomi, kemudian ya jalurnya ke bank atau ke perusahaan atau ke pabrik atau kemana segala macam. Dan saya bank yang bukan pegang uang gitu. Kasihan banget saya waktu itu. Kerja di bank nggak pernah pegang uang. Tapi di risk analisa, di analisa resiko kerugian bank itu sendiri. Jadi orang misalnya kita meminjamkan sejumlah uang ke individu atau ke perusahaan atau entitas gitu ya. Kita lihat tuh resiko nggak baliknya berapa persen gitu. Nah kita hitung Mas. Jadi kita nggak pernah ngitung uang, ngitung resiko cuman tiap hari kepikiran gitu. Yeah. Jadi, bibit-bibit arts atau nulis atau konten itu sebenarnya sudah ada lama sejak saya SMP ya. Suka gambar, suka coret-coret. Di Jogja dulu, di Jogja bagian utara ada satu jembatan yang bawahnya coret-coret ada nama saya itu Arye gitu. Nah itu saya itu orang coba main pilok-pilokan zaman dulu. Iya. Oh ya lo lahir di Jogja ya Mas? Di Jogja, lahir besar di Jogja. Itu apa? Di desa mana? Ya kita di Pakem. Dari Mbah Marijan nggak jauh, almarhum Mbah Marijan, Kinarjo itu. Ketua saya kira-kira 4 kiloan lah, nggak jauh. Ya, jadi kalau Merapi, Batuk gitu, kita kena semuanya, mulai dari abunya, mulai dari pasirnya, mulai dari laharnya, sampai kadang-kadang awan panas juga, meskipun nggak terlalu panas ya sampai ke kita gitu. Karena sebegitu dekatnya dengan Merapi. Gila, lu kecil di Jogja? Ya. Pas kuliah di Jogja. Di Jogja juga. Ya, kuliah di Jogja. Baru kerja di perbankan di Jakarta. Ya, Jakarta. Kenapa lu akhirnya mau pindah ke Jakarta? Pertanyaan yang bagus karena sebenarnya memang kita sudah coba di Jogja. Ya, peluang ekonomi, peluang pekerjaan di Jogja sangat-sangat minim gitu ya. Dan waktu itu pilihannya berusaha sendiri Jogja. Waktu itu konsep wirausaha itu belum muncul gitu ya. Waktu itu belum populer juga gitu. Yeah. Nah kemudian ada om saya bawa udah ke Jakarta aja, tinggal di rumah saya kan enak ya. Jadi itulah. Dan waktu itu memang untuk fresh graduate kerja di perbankan gajinya nggak gede banget tapi lumayan. Nggak gede lah. Ya cukup buat motor gitu. Iya gede dong dulu. Udah motor dulu sama umur berapa? Motor dulu berapa yuk? 5 jutaan kali ya. Iya. Zaman itu ya. Tahun 2000 tapi. Iya. 2000. Ya lumayan. Iya. Lumayan lah, maksudnya ada di middle lah ya. Iya, waktu itu. Oke, dan ya itu tuntutan ekonomi yang akhirnya lo betul. Lo ngebayangin Jakarta tuh kan ya tahun-tahun segitu ya habis krisis loh. Ya. 2 tahun 3 tahun setelah krisis. Dan sebenarnya yang saya perlihatkan waktu itu bukan soal krisisnya, tapi lingkungan. Kemacetannya, kemudian orang tuh individualis banget gitu ya, nggak kenal satu sama lain, orang terburu-buru semua, terus kemudian sampah di mana-mana, sungainya kotor, kemudian airnya bau. Sunter udah bau. Ya, semuanya hal yang jelek Mas. Itu 180 derajat berbeda dengan lingkungan tempat saya hidup juga. Ya, hijau, airnya mengalir, sampah diatur, orang-orang saling senyum. Benar-benar berbeda begitu. Nah itu tuh ada yang lu coba buat bawa kebiasaan di Jogja terus suka. Nggak bisa. Ada hal dari Jogja yang nggak pernah bisa hilang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa tuh? Ya satu sopan santunnya gitu kan. Mantap. Ya mantap itu memang saya mantap. Sopan santunnya. Saya dulu pernah ditegur sama bapak saya tuh, kamu tuh kalau sama orang jangan terlalu sopan, jangan terlalu nunduk. Satu kalau ketemu siapa nunduknya sampai ke bawah gitu. Sama saya Salim tadi, enggak ya? Iya sampai sekarang. Kalau sama Dile enggak lah, sama Mas Adit enggak. Ya teman sebaya gini. Banyak dosanya gitu enggak. Nah itu dipesanin ya. Nanti kalau di Jakarta sopan boleh tapi jangan menundukkan diri terlalu dalam. Itu udah itu. Kemudian pendiam, pemalu.
sampai sekarang sebenarnya. Pasti gimana nggak percaya nih Bang Dian? Pasti. Tapi sebenarnya saya tuh kalau misalnya ada kayak misalnya kemarin saya baru pulang dari Bali, Mas Adit. Jadi pulang dari Bali ada Ubud Writers Festival. Oh, elit lah itu. Seluruh dunia datang. Itu acara acara talk show-nya itu sampingan aja. Acara utama adalah networking. Yeah. Itu yang saya paling nggak bisa. Kalau ada acara networking seperti itu, mingling orang ngambil minuman, terus ngobrol-ngobrol, saya mending di pojokan, diem sendirian, buka-buka main game gitu. Kalau udah selesai, sampai sekarang. Pemalu itu. Terus ngapain datang orang acara utama? Saya kan ngajar di situ. Oh, speaker. Saya ngajar di situ. Saya speaker. Speaker kan pasti didatengin orang banyak. Ya ditangin setelah inilah, setelah acara memang datengin gitu. Nah, itu oke lah. One on one gitu saya bisa jatuh. Tapi kalau ini siapa yang mau tak ajak ngomong lagi? Oh, nggak mau saya. Nggak bisa gitu. Pemalu aslinya itu. Terus pendiam. Saya tuh kalau gini nggak pendiam lah gitu kan, saya disuruh ngomong. Tapi kalau misalnya ya kita di kereta atau di pesawat gitu ya, kemudian misalnya dengan teman-teman aja gitu. Saya lebih memilih untuk diam dan sebelah saya juga diam gitu. Jadi ya seperti itulah. Itu orang Jogja. Karena begini, ini hal yang baru mungkin buat Mas Adit dan para pendengar semuanya. Jadi di Jogja itu dulu tempat saya lahir ya dan besar. Itu rumah-rumah Jawa zaman dulu itu umumnya hanya punya akses keluar masuk satu, depan. Pintu depan. Dia punya jendela kecil-kecil gitu ya, tapi nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka. So, ya karena berbagai macam mindset lah. Nanti hantu masuk apa segala macam. Jadi siang itu, ya udah, gelapnya kayak gitu. Malamnya gelapnya kayak gitu. Sumpahnya seperti itu. Dan itu, saya sudah baca, secara psikologis itu mempengaruhi mindset, mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang, mempengaruhi cara kita menjadi being reserve gitu. Reserve itu your word is yourself gitu lah istilahnya gitu. Jadi ya dari situlah kemudian saya jadi pemalu. Kalau orang Jawa bilang ceringus. Ceringus itu kalau ada ketemu orang gini gitu kan. Ngindar gitu. Kalau bisa nggak ngomong gitu. Ya seperti itu. Jadi memang orang nggak akan percaya. Saya kalau di depan panggung, lagi interview kayak gini, ngomong ya ada titiknya gitu. Tapi setelah ini saya diem. Gitu. Saya diem. Serius benar. Iya, tadi tuh di bawah juga. Diem aja Mas Ari. Aku udah lihat tadi. Mas Ari lagi diem. Tak samperin baru keluar ngomongnya. Ya calon-calon ahli surga itu kayak gitu. Ya ajakin saya juga loh. Kita kan kenal. Nanti tarik ke neraka. Astagfirullahaladzim. Gue mampir ke neraka dulu. Tapi gitu ya. Dan ini mungkin ciri-ciri orang apa? Kalau kayak Mas Ari orangnya pendiam, orangnya lebih seneng ngabisin waktu sendirian, doing something, nulis, dan ngedit atau semacamnya. Makanya waktu itu bikin Good News from Indonesia kayaknya dari Twitter kan ya? Awalnya, itu jadi ruang berekspresi banget dong. Awalnya dari blog. Oh di blog malah? Pertama dari Blogspot. Oh gue nggak tahu tuh. Gue tahu dari Twitter tuh. Dari Blogspot itu waktu itu memang saya nggak bisa nulis mas, nggak pernah punya background nulis, nggak pernah punya pengalaman nulis, saya nulis aja gitu. Tapi saya percaya bahwa ternyata semua orang itu punya kemampuan nulis, bakat beda ya, tapi punya kemampuan nulis aja kok. Gitu. Jelek nggak jelek itu beda aja. Nah, nulis gitu, nulis. Jadi waktu itu 2 bulan 3 bulan pertama itu saya cek, saya nulis ya beberapa gitu. Yang ngeklik itu hanya 3 orang. Yang 2 kali saya, yang 1 kali nggak tahu siapa gitu. Yang 1 kali nggak sengaja kepencet. Mungkin kepencet dan langsung keluar lagi. Nah kemudian baru kemudian setelah beberapa bulan, tulisan-tulisan saya itu di-repost di Kaskus waktu itu. Nah kemudian itulah mulai. Sorry, nulis apa tuh dulu? Tentang Solomon Island. Saya kan waktu itu ke Solomon Island di Australia, terus ke sana lagi itu. Jadi ternyata orang Solomon Island pernah berinteraksi dengan orang Indonesia di masa lalu gitu kan. Terus nulis lagi tentang Ambon, nulis lagi tentang Sumatera Barat gitu. Nah itu kemudian di-repost karena hal-hal yang baru yang saya tulis gitu. Jadi ternyata responnya bagus di Kaskuser waktu itu. Dan itu pengalaman lu sendiri ya? Artinya Sumatera Barat, first hand experience. First hand experience. Contohnya misalnya gini, kayak di Solomon Island tuh, saya datang ke sana, produk-produk Indonesia itu yang diekspor ke sana, itu belum di bahasa Inggris kan, ya karena diproduksi sini terus langsung India. Jadi kalau misalnya ada minuman gitu ya, minuman kotak gitu, ada tulisan buah-buahan, mereka nggak paham kata buah-buahan, mereka bahasa Inggrisnya. Apa ini buah-buahan? Made in Indonesia lah.
Jadi itu yang saya tulis sebenarnya. Orang Solomon Islands sudah lama mengenal Indonesia lewat produk-produknya. Oh. Dan tapi waktu itu saya ketemu sama orang Solomon Islands yang mau ke Malaysia. Saya pikir, loh kenapa ke Malaysia? Kejauhan. Indonesia aja deket, murah, indah gitu kan. Dia bilang begini, no. Indonesia has too much fighting, dia bilang. Indonesia terlalu banyak bertengkar satu sama lain. Nah itu yang bikin saya nulis, Mas. Itu yang saya tulis. Terus, yaudah, itu yang viral waktu itu. Oh, Indonesia terlalu banyak perkelahian. Ya, too much fighting. Itu 2007, 2008 lah. 2008. Dan itu lu nulis apa adanya, apa yang disampaikan orang Malaysia tadi. Dan apa namanya? Ya nggak ada struktur pembukaan terus isi apa badan. Goalsnya waktu itu apa? Waktu itu pengen sebenarnya blog kan kayak diary gitu. Udah itu aja gitu. Nulis apa aja yang lo... Nulis apa yang mau saya tulis. Sebenarnya tuh untuk konsumsi saya sendiri, ketika masa depan nanti saya buka lagi. Nah ternyata menjadi konsumsi publik. Ya nggak ada tendensi apa-apa ya maksudnya. Nggak ada. Nah tapi kemudian dari saya belajar data ekonomi, potensi ekonomi, terus perbandingan kita dengan negara-negara tetangga, gitu. Itu menjadi bahan tulisan juga gitu. Yang publik Indonesia nggak banyak yang tahu gitu misalnya. Nah itu berawal lu nulis di bikin Good News from Indonesia dari blog itu. Akhirnya Twitter masuk rame di Indo. Kita masuk 2010. 2010 kan? Itu langsung. Ya 2010. Publish itu, tuh di Twitter waktu itu ya kecil-kecil aja. Yang ke follow. Masih terbatas kan ya di Twitter juga dulu untuk karakternya? Ya cuma waktu itu berapa pertama 80 apa ya? Sebelum sekitar itulah sebelum 140 80. Nah dan waktu itu belum bisa ada link, belum ada link ke website gitu. Waktu itu baru Santo. Nah kemudian 2012 itu Pak Presiden SBY bikin Twitter. Dan akun saya GNFI itu menjadi akun ke-28 yang di-follow beliau. Waktu itu beliau bikin Twitter tuh heboh sekali. Iya. Waktu itu ya, wah heboh Pak SBY nge-tweet akhirnya gitu kan. Terus follow kita. Jadi akun ke-28 yang di-follow beliau. Sampai saya diwawancara oleh salah satu surat kabar di berbasis Surabaya. Tulisannya gitu, akun punya orang Surabaya ini adalah akun ke-28 yang di-follow ke SBY waktu itu, sampai segitunya. Gila. Nah, saya pikir terus pernah saya ketemu sama beliau kan, anaknya beliau. Saya tanya, kenapa di-follow? Oh, itu direkomendasi oleh Pak Dino Patijalal waktu itu. Oh iya, Pak Dino. Pak Dino memang sudah follow lama sebelumnya gitu. Oke, Good News from Indonesia. Nama yang sangat-sangat ikonik banget sih menurut gue. Betul. Dan itu ear-catching, GNFI, Good News from Indonesia. Orang jadi tahu maksudnya. Ya. Lo nemu itu dari perenungan yang cukup lama atau? Jadi waktu itu saya bertanya pada leluhur saya. Oke. Jadi waktu itu nama pertama itu The Good News of Indonesia. The awalnya. Good News of Indonesia. Of Indonesia. Waktu itu. Cuma saya pikir kalau The Good News of Indonesia nggak ada yang salah, grammarnya betul, susunannya betul. Cuman kalau ada the good news berarti ada the bad news-nya. Jadi ada both sides gitu. Nah, akhirnya udah good news from Indonesia aja. Jadi biarlah yang lain-lain diisi yang lain aja gitu. Jadi kemudian waktu itu ada pembaca kita tuh tinggal di Maryland, Mas. Maryland ya dekat Washington di Amerika Serikat itu bilang, Mas tak bikinin website yang proper lah gitu. Waktu itu masih blogspot ya. Tak bikinin website yang proper. Namanya apa? gnfi.com aja belum. Oh jangan. Namanya tuh eye-catching banget. Icon itu. goodnewsindonesia.org waktu itu. Kemudian jadilah itu Mas. Kemudian ternyata bantuan dia itu benar-benar menjadi batu loncatan yang besar tuh. 2000 berapa sih? 2009 ya. Dan akhirnya banyak diaspora Indonesia yang membaca itu. Akhirnya mereka juga ngirim tulisan. Itu sebelum Twitter ya. Tulisan sebelum macam. Dan itu masih sendirian. Termasuk saya ngetik juga sendiri. Jadi masih ingat dulu tahun 2010, 2011, 2012 itu WiFi itu belum populer. Ya nggak hanya sebagian kecil orang punya WiFi. Terus handphone yang ada internetnya itu juga sedikit lah. Ya, terus kemudian saya tuh pakai handphone yang
yang ada keypadnya, bukan BlackBerry ya, ada keypadnya, sulit banget untuk ngetik itu, sulit banget. Jempol saya benjol orang ngetik gitu, kecil, terus keras gitu. Tapi dari situ sangat, dari situ saya nulis. Saya nggak punya laptop, nulis. Bayangkan ya, nulis artikel 600 kata pakai duk ya 3 jam harus selesai. Tapi ya itu bagian dari sejarah. Dan saya ingat terus gitu. Ya, dan GNF itu dulu ya kita juga sering cerita ya. Pertama kali gue tahu GNF itu memang gue pikir orang Jakarta. Tapi ternyata orang Surabaya. Dan waktu gue mampir ke kantornya jelasin tuh baru Mas Ari terus Mbak Sinta waktu itu ya jelasin ke gue, nih ada bro, bagus nih bro. Jadi salah satu alasan yang gue pernah inget tuh, jangan sampai Indonesia tuh kayak negara Filipina. Yang dimana 7 atau 8 pemudanya dari 10 pemuda itu pesimis. Betul. Dan Filipina masih menyimpan penyakit itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Filipina itu dijuluki the sick man of Asia. Orang sakit dari Asia dulu. Ya, sampai sekarang. Tahun 60-an, 50-an, 60-an. Orang kalau ngomong Asia, itu 3 negara yang disebut. Yang paling maju, paling hebat, paling canggih. Orang kuliah ke sana, orang berobat ke situ. Satu Jepang. Kedua Filipina. Nomor 3 Iran. Ini habis dua-duanya. Satu karena embargo dan segala macam. Karena politik. Yang kedua ya karena internet. Yang ini masih tinggal satu aja. Tinggal Jepang aja gitu. Nah, apa yang membuat Filipina yang begitu hebatnya dulu? Kalau kita, Mas Hadi coba nanti Google aja. Filipina tahun 60-an, Filipina tahun 50-an. Kota-kotanya kayak Los Angeles. Beneran. Los Angeles gitu. Jadi bayangkan gedung-gedung besar, jalan-jalan lebar, nggak ada PKL, nggak ada, semuanya orang naik mobil, semua orang berjalan kaki dengan well fashion ya, well dressed gitu, pakaiannya bagus di Filipina. Foto-fotonya ada, dan itu foto-foto biasa gitu. Tapi kemudian ada intrik politik ya, terus ada pertengkaran politik antara mereka. Kalau udah pertengahan politik, Mas, sudah semuanya ngomongnya politik. Kalau udah ngomong politik, maka kalau bertengkar itu short-sighted vision. Orang kalau politiknya stabil, ya kayak Malaysia, Singapura, ya, itu Vietnam, itu kalau ngomong, ayo 50 tahun ke depan mau ngapain Indonesia ini, atau ngapain Vietnam ini, Singapura. Kalau kita enggak, ya 5 tahun lagi, mulai pemilu, kemudian 5 tahun lagi. Jadi sependek-pendek itu. Gitu. Ya. Dan itu yang terjadi di Filipina, dan akhirnya semua orang saling bertengkar, semua orang menjadi saling tidak punya visi, semua orang punya grudge gitu ya, kebencian pada satu sama lain, akhirnya menjadi pesimis. Orang kalau pesimis malas kerja keras. Malas jadi. Iya, nah itu pesimisnya dari tadi ya. Politik yang pendek-pendek. Dan sebenarnya kalau udah ngomong politik kan ini turunnya banyak, Mas. Orang ngomong politik apapun media kecap kayak gitu lah. Indonesia kayak gitu nggak sih? Sekarang penuh dengan pesimisme. Oh ya, masih banyak. Dan bedanya satu aja. Filipina dulu pernah maju, Indonesia belum pernah maju. Jadi Filipina itu dulu maju, terus turun gitu. Nah kalau kita belum pernah maju, turunnya mau kemana, Mas? Pula gitu, jangan sampai lah. Belum separah Filipina. Dulu kan sampai ada presiden dibunuh waktu itu. Kita kan nggak akan dapat itulah. Iya. Iya. Jadi kalau Mas Adit nanti sekali waktu berkesempatan ke Filipina, datang ke kota-kotanya, Manila, Legazpi, Albay, Palawan, Kota Batu, itu kota-kota yang dulu pernah menyimpan sejarah kemajuan mereka ya tahun 50-60-an. Masih ada itu. Tapi sekarang nggak kelihatan sama sekali. Ya karena ya tadi ya. Pertengkaran politik, pesimisme, artinya pertumbuhan turun semua. Ya. Indonesia sekarang ya lagi gini, cuma ya tidak separah. Dan penyebabnya sama ya? Masih politik juga. Sama ya, banyak hal. Kalau udah ngomongin kan nanti turunnya tentang kebijakan ekonominya, kemudian ekspor impornya. Kita nggak punya waktu untuk branding. Mau di branding apa gitu? Apanya? Mau kita bertengkar satu orang mau branding apanya gitu. Jadi begitulah. Dan saat ini Mas Adit, kita perlu pahami ada 2 negara yang sudah menurut saya udah nggak kekejar.
Singapura udah lama nggak kejar. Malaysia udah lama udah nggak kejar lagi sudah. Oh ya? Udah lupakan. Udah jauh sekali mungkin 50-60 tahun ke depan. Yang paling bisa kita kejar tuh Thailand. Thailand sedang rusak-rusaknya sekarang ini. Karena politik juga. Yang benar-benar di belakang kita dikit banget itu Vietnam. Dikit banget. Beberapa di depan kita malah. Ekspornya di atas kita, terus kemudian produk teknologinya kayak semikonduktor, handphone, mereka lebih tinggi, badan mereka lebih tinggi. Tapi dalam banyak hal ya kita masih per kapita kita masih ini, GDP masih ini, kemudian manufakturing kita masih tinggi. Tapi tipis. Ya mungkin 2-3 tahun lagi kalau kita gini-gini aja kelewat. Nah itu yang bikin gue juga salut sama lo sebagai founder GNFI, bisa konsisten menyebarkan berita baik di tengah yang lo bilang tadi, pesimisme lagi rame di Indonesia, lagi banyak. Dan populer. Ya. Susah lo merangin gitu. Lo kok bisa konsisten? Oh, satu hal ya, saya tuh orang yang nggak suka ikut arus. Misalnya Mas Adit beli mobil yang paling populer, saya pasti nggak beli itu. Itulah. Artinya, karena kayak gitulah. Jadi seperti itulah, saya menjadi melawan arus, dan it's not popular, but it's fun gitu. Cuman begini juga, perlu tahu bahwa di belakang GNF itu saya yang manusia, bukan robot, yang punya ketidakpuasan, yang punya kekecewaan juga pada kondisi gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu truth, fakta gitu. Tapi saya juga foundernya itu memahami bahwa ada banyak hal yang harus dikejar oleh Indonesia. Ada banyak kekurangan yang harus ditutupi, harus diperbaiki gitu-gitulah. Gitu. Tapi lu nggak bisa, maksudnya lu nggak bisa melampiaskan itu atau mengeluarkan itu di Good News from Indonesia dong? Oh enggak. Ya. Itu kan produk kita ya. Itu produknya kita, bersama nih. Itu sudah menjadi top of mind orang gitu ya. Tapi ya kalau untuk kayak seperti ini kan, ya saya wajib menyampaikan itu. Gitu. Maksudnya tidak banyak orang, mungkin tidak terlalu banyak orang Indonesia yang memahami bahwa kita tuh tertinggal di ini gitu. Saya kebetulan memahami itu karena kebetulan saya diberi kesempatan untuk ya mengunjungi negara-negara lain, kemudian belajar ekonominya, kemudian ngobrol dengan para pengamat ekonomi di negara-negara tersebut dan segala macam. Jadi saya punya kesempatan itu. Nggak semua orang Indonesia nggak itu. Jadi saya sebenarnya punya sedikit kegelisahan yang harus saya sampaikan. Dan itu tidak dalam produk-produk yang kami sampaikan di GNFI. Mungkin lewat lantai 2 misalnya. Tapi gini, kalau sekarang ya pesimisme lagi rame, orang Indonesia nih, itu berpengaruh nggak sih ke orang yang mengakses ke GNFI sendiri ya? Karena ya publik ini kan merespon ini kan beda nih sekarang nih. Begini Mas Adi. Jadi di dalam sejarah umat manusia itu tidak pernah ada berita bagus itu melampaui berita buruk. Jadi berita buruk, berita sensasional itu akan selamanya jauh lebih besar, lebih banyak dampaknya dibandingkan berita kayak kita gitu. Dan tapi kita harus pahami juga bahwa kritik itu penting, Mas. Kita nggak mau kayak Korea Utara, apapun dibilang baik gitu. Kita nggak mau kayak India sekarang. India juga seperti itu. Kita nggak mau juga bahkan kayak Singapura yang lebih modern aja. Tapi Singapura itu juga nggak pernah ngomongin yang jelek tentang pemerintahnya. Ada yang jelek, ada. Tahu. Nah, contoh begini Mas Adi. Kita kalau mau, ini hal yang terjadi, mohon maaf ya, saya sebut aja namanya India gitu. Di India itu atau di Bangladesh gitu. Kalau orang bangun gedung tinggi gitu ya, itu bahkan di entitas struktur pembangunan gedung kayak gitu pun, pekerja-pekerjaan itu masih pakai gaya feodal. Ada bosnya, ada ini ya segala macam. Jadi ini yes sir gitu. Jadi apapun yang terjadi, baik. Ini keropos, oh baik, ini nggak apa-apa, baik. Kemudian cemennya kurang, oh baik segala macam. Dan itu yang terjadi. Jadi dan ini nyata, banyak gedung di Bangladesh kayak yang kemarin gedung tekstil ambruk gitu. Setelah ditelusuri, memang dulu waktu pembangunannya rapornya baik-baik semuanya gitu. It's not good. Hal yang sama juga kayak pembangunan negara juga. Nggak bagus, mohon maaf ya. Ada masa di mana Indonesia itu mengalami hal tersebut. Di mana pemerintahan itu dibilang bagus terus. Yang ngomong jelek diserang. Dibilang bagus terus, yang ngomong lagi diserang gitu. Dan itu terjadi.
Dan kita mengalami itu. Saya nggak mau menyebutkan siapa, gitu. Tapi kita mengalami dan it is very, very, very damaging. Sangat merusak. Saya pikir kita perlu menjaga ini menjadi balance. GNFI ada, itu karena menjadi balance saja. Yang kritik-kritik yang buruk-buruk itu terus saja. Nggak boleh hilang. Sayangnya dulu itu kritik semua gitu. Nggak ada yang bagus-bagus, yang ada yang berita-berita yang menyenangkan gitu. Nah, kita bangunlah GNFI gitu, Mas Adit. Iya, secara apa ya? Kalau gue mikir kalau berita-berita bagus ini akhirnya mengaburkan yang ada, lo oke nggak ada resiko-resiko kayak gitu? Oh ya, kita bilang bahwa ini propaganda pemerintah. Iya. Misalnya soal pasti ada. Ya, iya. Oh, komen kita itu separuhnya ya kayak gitu. Tapi yang kita sampaikan itu nyata, bukan nggak nyata, bukan dibuat-buat gitu. Contoh misalnya, mohon maaf ya, kita ngomong Bush aja. Bush kita tahu masalahnya, kita tahu apa tantangannya gitu. Tapi kita juga tahu bahwa Bush sudah mengangkut 12 juta orang. Itu fakta kok. Gitu. Tapi at the same time, Bush juga punya utang segini gitu. Misalnya, Bush punya penumpangnya kalau hari tertentu itu sepi gitu. Itu ada yang memberitakan itu. Ada. Go ahead, it's good gitu. Kita memberitakan yang ini aja gitu. Karena yang ini tidak memberitakan sama yang ini. Gitu. Meskipun lu tahu itu paling sedikit tuh kliknya. Iya. Tapi perlu ada itu gitu. Agar tidak semua itu terlihat gelap gitu. Iya. Di kopi itu, yang walaupun suka kopi hitam legem gitu. Pahit gitu ya. Tapi apa salah dikasih susu sedikit, ada creamer sedikit, ada gula sedikit gitu. Why not gitu. Nah, kita menjadi susu yang kecil itu. Meskipun itu nggak mengubah banyak hal, but it's something. Gila. Tapi gue suka loh baca Good News from Indonesia itu kayak sejarah tentang kerupuk. Ya. Terus juga rempah-rempah dari masa ke masa. Siapa lagi tuh? Soal ini. Gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi, ya. Tempe waktu itu. Iya. Soal gastrodiplomasi. Ini kenapa kita mungkin perlu mengangkat sehebat-hebatnya. Karena kita amat sangat jauh tertinggal dari negara-negara. Oh lah iya. Kita punya banyak bahan loh Mas. Gini, kalau gastronomi di dalam negeri ya. Iya. Tapi di luar negeri. Jadi gini, kalau kita ngomong apa kuliner global dari daerah tertentu yang paling populer di seluruh dunia, fast food di Amerika. Fast food. Ini Amerika banget ini. Fast food. Fast food, ya burger. Burger, makanan fried chicken, pizza itu fast food. Kedua Chinese food, Mas. Populer. Iya. Dan orang kalau di Amerika atau di Eropa itu mau makan apa? Chinese food aja. Ya, gitu. Yang ketiga Japanese food. Nomor 4 Indian food. Kita masih Indian. Belum. Nomor 5 kira-kira siapa? Nomor 5. Indonesia? Bukan. Jauh lagi. Sorry, itu Eropa apa? Middle Eastern. Oke. Arab gitu ya. Arab Afrika Barat gitu. Nomor 6 tetangga kita. Apa? Thai food. Thailand. Ya. Baru di bawahnya ada Vietnam, kemudian, kita jauh Mas, ntar dulu masih jam 3 pagi baru. ya, kemudian baru Korean food, ya, kemudian European food, Yunani, kita di bawah. Jadi jauh malah. Coba bayangkan ya, Thailand itu tahun 80-an itu mendeklarasikan diri sebagai the kitchen of the world. Cina mendeklarasikan diri the factory of the world, pabrik dunia, Cina ya. Thailand mendeklarasikan diri sebagai the kitchen of the world, dapurnya dunia. Kalian tahu, semua restoran Thai di Australia, di New Zealand, di Indonesia, itu pakai standarnya Thailand. Jadi dikasih, kalau mau dapat sertifikasi ya, itu udah pakai standar bumbunya sana, kemudian resepnya sana, jumlahnya segini-segini dan segala macam. Amerika juga seperti itu. Dan mereka ekspor tuh bumbu-bumbunya ke seluruh dunia. Mereka serius melalui itu. Karena ketika orang ngomong makanan, itu terhubung sekali dengan branding, terhubung sekali dengan wisata. Iya, narasi. Contoh misalnya, narasi, reputasi, dan segala macam. Contoh yang paling nyata adalah begini. Ketika tahun 2015, 16, 17, 18, waktu itu lagi ceng-cengnya. Waktu itu orang memilih antara traveling ke Filipina atau traveling ke Vietnam.
Seluruhnya bagus, indah, dan segala macam. Akhirnya apa yang dipilih? Vietnam. Karena, makanan lebih enak. That's why. Orang milih Thailand dibanding Indonesia, sama-sama indahnya. Makanan Thailand lebih terkenal, lebih enak menurut mereka gitu. Dan ini yang belum kita ini kan. Thailand itu punya sekitar 48.000 sampai 50.000 restoran Thailand di seluruh dunia, Mas. Kita nggak nyampe 800. Oh iya, jauh banget ya. Jauh banget. Dan itu pun dimiliki oleh, bukan di pemerintah gitu. Jauh banget. Gini loh Mas, ya gue selalu baca, rempah-rempah kita tuh paling the best lah. Paling the best, paling... Tapi nggak ada yang nyampein itu ya? Nggak ada yang membranding itu ya? Atau... Ya sebenarnya, atau gini, orang mengenal, tapi orang nggak menemukan. Contoh misalnya gini, Mas Adit ke Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, carilah restoran Indonesia sampai pagi saya nggak akan ketemu, Mas. Itu dia. Di belakang KBRI Washington itu ada makanan Indonesia, nasi goreng. Tapi yang jualan adalah restoran Malaysia. Di belakang kita nyebrang itu di Embassy Street itu di Washington DC. Nyari orang Indonesia nggak ada. Dan kita di Indonesia sudah bangga sekali. Rendang makanan paling enak. Kita yang disurvei kita sendiri kok gitu. Iyalah. Makanan paling enak rendang. Iyalah gitu. Mengenal tapi tidak menemukan. Tapi ketika itu menjadi mengenal ya. Orang mengenal, orang datang ya secara sporadis. Tapi ketika kita itu orang misalnya orang Jepang, orang Tokyo, nyari rendang, yuk makan malam rendang sekeluarga. Nyari di Tokyo, Rana ketemu Mas. Nggak ada yang jualan di sana. Iya. Iyalah. Coba, satu hal ya, kita belum membangun itu. Pertama. Yang kedua adalah, teman saya kuliah dulu di Surabaya, teman kuliah S2. Itu dia tuh melanjutkan kuliah ke Korea. Tata boga, masak. 9 bulan. Ke Korea. Belajar apa? Ya masakan Korea. Tujuannya apa? Biar dia bisa pulang ke Surabaya, bikin restoran Korea. Enak banget Koreanya. Udah sampai ini, negara di brand yang udah ini, enak banget. Indonesia belum bisa seperti itu. Oh, iya sih. Iyalah. Abang gue adek, itu di Missouri malah bikin restoran sushi. Nah, tuh kan? Gue pernah bilang, lu kenapa nggak bangun Indonesia aja? Aduh, nggak laku kayaknya. Dia malah bikin sushi dia di sana. Kalau kita ke Thailand, itu makanan-makanan Thailand itu tersedia di mall-mall paling elit sekalipun. Siam Paragon, kayak yang lain itu. Semuanya elit. Coba mall-mall di Surabaya, tempat makan paling elit, misalnya lantai berapa gitu. Jepang ada, Korea ada, Cina ada, Mongolia, Australia. Yang nggak ada apa? Indonesia. Indonesia ada di food court di bawah. Tempat kantin para karyawan itu. Pil nasi rames. Itu. Nah, kita banyak PR di situ. Itu gara-gara kita gini, ada chef luar tuh yang bilang tuh Indonesia oke makanannya, tapi ribet. Ya aturan sama masakannya. Rendang harus ini not really. Karena begini. Atau gimana? Kalau misalnya kita di Indonesia aja pho makan Vietnam itu. Di sini dengan di Vietnam itu beda rasanya. Dan orang Vietnam aman-aman aja. Because that is a fusion sudah dimodifikasi untuk lidahmu. Udah di Indonesia. Thai food di Amerika Serikat juga beda gitu. Harus beda dan nggak apa-apa gitu. Di kombinasi disesuaikan dengan lidah sana gitu. Nah, kita kalau mau modifikasi misalnya mengglobalkan makanan Indonesia harus mau seperti itu. Dan saya pikir nggak ada masalah juga gitu. Kalau makanan yang mau global ya harus enak lah. Harus enak, harus orang tuh makan tiap hari gitu. Yuk makan, habis makan soto Indonesia di mana orang Meksiko gitu kan, di ibu kotanya Meksiko. Ini makan soto. Yuk tahun depan makan soto lagi tahun depan. Kalau Thai food, Chinese food, Japanese food itu menjadi makanan tiap hari. Yuk makan apa yuk? China. Kemana China sekarang Thai yuk? Jadi kayak itu. Dan saya berkali-kali mengalami itu waktu di luar negeri. Itu baru soal makanan nih. Belum wisata, belum investasi, belum. Nah tapi kita jangan ini juga. Kita ada hal-hal yang kayak perfilman kita sudah mulai membaik, gitu kan. Kayak ada film zombie barusan ini diputar di 75 negara yang jadi top nomor 1 global non English gitu. Itu oke. Dan kalau soal itu kita nggak ada masalah. Orang Indonesia itu kreatifnya nembus sundul langit. Kreatif Mas. Tinggal inovasi.
semua yang ada di sini nih, semua 1, 2, 3 itu punya kreativitas yang mungkin orang Malaysia nggak punya, orang Singapura nggak punya. Tapi kreatif tok itu kayak tanah subur. Oke. Harus ditanemin makanan yang tanaman yang menghasilkan. Ini tanah subur semua nih. But you have to put them tanaman-tanaman yang akan tumbuh subur dari situ dan menghasilkan. Ini inovasi. Ya. Dan saya pikir ini yang kita kurang. Ya. Di negara lain tanah subur pun nggak ada gitu. Nah, tapi mereka punya inovasi dengan macam-macam lah. Oke, kita kurangnya di inovasi. Inovasi. Gitu ya. Atau apa lagi? Ya riset. Duit kurang. Oh iya. Ya. Nggak usah jauh-jauh di sini-sini aja. Ya. Terus gini ya. Satu hal ya, kita bukan kurang expose kawan-kawan. Expose. Jadi masa kurangnya expose kita sendiri ya. Oke. Jadi orang yang paling mencintai Indonesia itu adalah orang yang paling sering keluar Indonesia. Jadi rasa cinta kita, kangen kita, rindu kita itu akan makin bertambah-tambah bertubuh-tubuh ketika kita di luar negeri. Dan orang Indonesia kurang yang keluar negeri, Mas. Coba bayangkan ya. Orang Singapura, ya penduduknya cuma 6 juta ya. Yang keluar negeri itu sekitar 83% dari populasinya per tahun. 83%. Keluar negeri. Ya. Malaysia sekitar 50%. Thailand kira-kira 12%. Kita kira-kira berapa? Di bawah 5? Di bawah 5? Di bawah lagi. Hah? Iya, di bawah lagi. Ya, di bawah 3 Mas. Di bawah 3, ya di bawah lagi. Kecil banget. Ya, dari 280 juta yang keluar negeri dalam 1 tahun tuh hanya 8 juta, 7 sampai 8 juta. Kecil banget. Wih, kecil. Dan makanya kita kurang terekspos itu gitu. Jadi ya orang kalau kita ke Turki, kita ke ya negara-negara yang kurang terkenal kayak Tunisia, bahkan ya Maroko. Itu kita dianggap orang Malaysia. Karena mereka paling sering ketemu sama orang Malaysia. Itu kan branding ya? Iya. Branding. Orang Malaysia keluar negeri itu mempromosikan negaranya. Gitu. Nah kita mempromosikan siapa? Oh, nggak pernah keluar negeri. Mau mempromosikan siapa? Gitu. Saya orang Uyong mau mempromosikan Indonesia kepada orang Gedangan lah ya. Jeruk makan jeruk rek. Gitu. Iya. Nah, gila ya gitu. Ya. Tapi lu gini sih, gue seneng banget kenal Mas Hari tuh kayak lu selalu bisa ngelihat sesuatu yang positif dari semuanya gitu loh. Lu selalu bisa bikin narasi di balik nih kita udah disajikan yang wah ya ini kayak gitu tadi dan tiba-tiba lu di dalam tulisan lu seret gitu. Kuncinya apa sih? Ya gini aja kan kalau dulu ada bahasa Maduranya gini, every cloud has its silver lining. Nah, jadi apa ya dia bahasa Maduranya? Apa tuh ya, bahasa Maduranya apa ya? Jadi setiap mendung, awan itu selalu ada garis keemasan di luarnya itu. Nah, kita melihatnya itu hope-nya di situ, Mas. Jadi kita tuh selalu melihat bahwa every story has its second side. Jadi semua cerita pasti ada sisi keduanya. Seberapa kecilnya pun itu. So far kita ngangkat itu gitu, Mas. Contoh misalnya orang keluar negeri jarang. Posisinya apa? Lu ya oke. Devisa kita nggak berkurang. Iyalah. Itu. Iya. Nah, terus kita nggak kemana-mana. Duitnya di ini padahal jarang gitu sih. Yang terakhir lu baca tentang Indonesia yang masih positif? Banyak lah. Kayak misalnya ya kayak misalnya kita ini ya kita sebut aja QRIS ya, QRIS ini menjadi alat pembayaran digital paling ekstensif perkembangannya di Asia Tenggara. Paling jasad, Mas. Saya keteran. Tapi beli di Pertamina minim 50 baru bisa pakai QRIS. Entah saya tahu. Katanya mau beli bagus. Katanya mau beli bagus. Kalau soal itu kita teman Pak Haril Balil lah bisa. Nah, contoh misalnya lagi, saya ke Thailand, saya ke Singapura, saya ke Malaysia itu udah bisa pakai itu, dan kita tergolong yang paling kuat penetrasinya. Per 2 hari lalu, udah bisa dipakai di Korea. Satu itu. Kedua, hal lain yang membanggakan, kita bagus ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertama kalinya
bahasa Indonesia resmi dipakai di sidang umum UNESCO. Oh, Hari ya. ini, Pidato berbahasa Indonesia. Ya, ada pantonya, apa segala macam. Terus juga kita ekspor kita tuh kalau nggak salah tembus 280 miliar dolar, tertinggi sepanjang sejarah. Tinggi tuh? Ya, 280 miliar dolar. Tinggi masih terus. Itu sebesar GDP-nya, separuh GDP-nya Malaysia. Di tengah berita-berita motor berebet itu masih ada ya. Nah kalau kawan-kawan kalau ngomong berita buruk, tanya ke Mas Adit. Penuh dia punya listnya. Mau yang mana Mas? Ada semuanya. Iya soalnya gini, tapi gini loh, yang gue di SS udah berapa tahun? 15 tahun. Almarhum Mas Errol Jonathan selalu ngomong, good news is good news, bukan good news is bad news. Lo kalau lo bilang kalau bagus, ya lo bilang bagus. Ya. Jangan lu nyari-nyari berita jelek buat jadi bombastis. That is menjadi ini. Tapi sebenarnya begini, kembali ke hal ini saya hormat betul dengan almarhum Pak Errol dan apa yang sudah dilakukan oleh Suara Surabaya, everything so far sudah melakukan hal tersebut. Saya adalah di media di manapun ya, di dunia maupun di Indonesia secara umum itu semuanya is based on virality, rating dan segala macamnya. Dan kalau berita baik itu ratingnya rendah. Kita paham itu. Dan ya itulah jadinya apa yang kita alami saat ini salah satu. Iya. Apa sih dulu kita tuh blue ocean gitu kalau di bisnisnya, bukan di red ocean. Orang biarin aja rame di sana. Kita bikin sendiri nih. Mungkin Genevi kayak gitu kali ya. Ya. Kayak semacam ya udahlah ini nggak apa-apa tapi konsisten. Kita itu sebenarnya dulu tuh punya gini Mas. Jadi orang kalau mau kita memang salah satu dari namanya itu orang kalau mau nyari good news sudah tahu kemana gitu. Ya. Dan kita sudah mendapatkan posisi itu. Top of mind itu. Ya, top of mind itu. Jadi sudah mendapatkan itu. Dulu kalau mau naik ojek, naik ini gitu. Dulu kalau mau minum air mineral, minum ini gitu. Nah, kalau mau good news, kesini gitu. Nah, kita sudah mendapatkan itu. Which is good for branding. Dan itu menjadi jasa jual kami juga ke klien-klien gitu. Iya. Harapan lah ya. Genevi itu semacam harapan. Masih ada loh yang baik. Ya, saya berpikir bahwa 2045 Indonesia nggak seperti ini lagi gitu. Kita sudah masyarakat kita makin dewasa. Saya nggak berharap Indonesia itu maju kayak Jepang, kayak Korea, nggak. Kita nggak akan ke sana. Rasanya kita punya jalan yang berbeda, which is fine gitu. Kita itu mau seperti Bhutan yang ngitung ekonomi lewat happiness, fine aja. Mau lewat kayak Jepang ngitungnya pakai ekonomi keuangan, fine. Mau kayak Singapura yang pakai moneter, fine juga. Saya pikir Indonesia akan punya banyak jalan menuju itu. Dan kita masih punya waktu berapa nih? 2045, nggak lama lagi ya, 20 tahun lagi. 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan melihat Indonesia yang berbeda. Tapi tidak akan seperti yang kita bayangkan. Nggak akan seperti Amerika, nggak akan seperti Singapura, nggak akan seperti Malaysia. Tapi sesuatu yang sangat indah, keindahannya berwarna-warni. Ada yang kayak Singapura, ada yang kayak Bhutan, ada yang kayak Nepal, ada yang kayak manapun. Tapi everything set to a new bar gitu, Mas Adit. Gitu. Insya Allah akan ke sana gitu. Kita melihat tanda-tanda itu kok gitu. Iya. Ya, salah satu juga yang gue senengin dari lo Mas, apapun yang lo bikin, boom. Ini pengetahuan gue ya Mas. Gue nggak tahu seberapa kali lo coba hal lain dan lo gagal gitu. Tapi lo bikin Good News from Indonesia, organik. Saya pernah ditolak cewek juga sih, Pak. Beberapa kali gitu. Masa ditolak? Iyalah. Oh gitu. Ya, ini apa gara-gara ngomong depan kamera ya? Karena saya pemalu. Oh gitu ya. Lu bikin Good News from Indonesia, oke, dalam kurang lebih setahun 2 tahun nih. Ya, kemudian CIS ya. Se-Asia lebih cepat lagi gitu. Kemudian Mongabe lu pegang juga. Mongabe juga membantu kawan-kawan di daerah-daerah untuk membangun digital mereka gitu. Dan itu organik semua. Organik semua. Kita nggak mau yang ini, nggak mau gitu. Iya. Semua. Dan saya pikir sebenarnya karena pada dasarnya ada 2 hal ya. Bahwa orang Indonesia itu kepo, Mas. Oke. One of the most
curious society in the world. Orang yang paling kepo, paling penasaran. Orang seluruh dunia itu Indonesia. Sampean kalau ditaruh box kotak kardus di pinggir jalan, jangan lihat ya ada bolongan itu. Orang Indonesia ngapain? Lihat. Nah, itu kayak gitu. Di luar makanya jangan buang sampah sembarangan, buang. Gitu. Kita membuatkan itu. Yang kedua, orang Indonesia itu paling aktif di dalam sosial media, dan mereka itu aktifnya aktif banget. Jadi kalau orang Filipina itu aktif posting. Oke. Posting sehari bisa orang 30 posting itu. Iya, orang Filipina itu 20-30 per hari. Tapi mereka jarang komen. Nah, Brasil itu jarang posting, hari sering komen. Oh. Brasil, nomor 2 Brasil ya. Nomor 3 Indonesia. Kok aktif tak kabeh, Mas. Iya, posting, komen, kabeh. Bully, nyinyir kabeh mau metu kabeh. Nah, kita memanfaatkan itu. Terus yang ketiga adalah pada dasarnya kita bermanuver di algoritma. Ya, gitu aja sih. 3 itu. Manfaatkan curiosity orang. Ya, kemudian kedua, jadi itulah aktivitas aktif ya, orang kita aktif. Dan aktif orang Indonesia itu gampang kok. Bangun tidur, terus pas istirahat, pas habis pulang kerja, terus mau tidur. Orang Indonesia tuh itu aktif terus. Iya, orang Indonesia tuh mau tidur bangun, tapi mereka dia nggak komen ya, scrolling. Iya. Gitu. Jadi kebiasaan habit kayak gitu kita pelajari lah. Habis itu yang ketiga tadi itu, dah selesai. Tapi ini loh, kita kan ya kita banyak anak-anak muda yang sering bikin media yang baru gitu ya. Nggak tahan konsistensi. Dalam bahasa Jermannya istiqomah itu. Iya. Jadi kalau kita dan kalau di algoritma ya, konsistensi itu matters a lot. Ya, itu sangat berpengaruh konsistensi. Dan kalau kita bangun sosial media, bangun konten gitu ya, pasti ada masa-masa down-nya. Nah, orang-orang Indonesia pas down-nya inilah mereka berhenti. Nggak naik dia. Ya, mereka berhenti. Nggak mau naik lagi. Iya. Nah, padahal di sini lah tuh kalau udah sampai ke bottom tuh pastinya naik. Iya. Nggak. Tapi nggak melulu soal ini ya, kayak berita negatif dan berita positif. Anything. Bahkan sekarang ini kayak misalnya, saya baru menemukan kemarin ada akun yang khusus bikin video AI, tapi suasana tahun 80-an. Jadi kayak dengerin radio waktu itu ya, RRI, kemudian ada sandiwara radio, putir-putir pasir, terus digambarkan suasana kayak gitu, orang pakai baju lama. Itu tinggi banget, dan dia konsisten. 2 hari sekali ada video baru, 2 hari sekali ada video baru. Dan sekarang satu video itu yang like 7.000, yang komen 1.000, konsisten gitu. Dan itu akan butuh effort karena bikin video AI kan sekarang masih belum mudah ya. Dan saya pikir kalau dia bisa konsisten, dia akan jadi seseorang lah. Yang tadi lo sebutin, Mas, kita menjadi society yang paling curious di seluruh dunia. Kita paling aktif, kita paling banyak mungkin yang menggunakan sosial media, nggak tahu seberapa, tapi kita ada di 3 besar atau berapa besar gitu. Iya, Filipina, Brasil, Indonesia. Iya, nah perilaku konsumsi kita sebenarnya mengkhawatirkan nggak sih? Konsumsi media. Ya, saya pikir kita menjadi bangsa yang informed, itu aja satu. Positifnya adalah kita bangsa yang terekspos dengan informasi. Nah, tantangannya adalah informasi-informasi yang kayak gimana gitu. Dan saya pikir makin kesini orang makin bisa pilih-pilih. 2 tahun, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu kita masih khawatir, Mas. Orang semua informasi diserap gitu, diabsorb gitu. Nah, sekarang nggak lagi gitu. Hoax nih. Masa sih gitu. Jadi orang udah mulai kayak gitu. Dan sekarang munculnya AI. AI ini akan menjadi sangat besar di tangan orang-orang yang curious. Dan AI punya jawabannya semuanya, Mas. Ini momentum yang hebat banget. Kalau orang Indonesia aktif menggunakan AI, seaktif dia bersosmed, wah hebat kita, serius gitu. Ini momentum yang nggak boleh terlewatkan. Jadi AI menurut saya jangan buat gambar-gambar aja gitu, tapi buat menjawab rasa penasaran kita tentang apapun. Contoh misalnya, di luar angkasa sana, di luar galaksi Bima Sakti itu ada void, Mas. Ada void. Void itu ruang kosong yang nggak ada isinya apapun. Kosong melompong, nggak ada galaksi, nggak ada planet, nggak ada, kosong melompong gitu. Sebesar apa? Kita ngomong sebesar apa? Itu jadi jawabannya panjang banget.
Dia itu menjawab semua query kita. Saya kalau misalnya nyetir ya dari Surabaya ke Jogja, sekarang nggak dengerin musik lagi. Udah lewat itu. Saya ngobrol sama AI. Oh ya? Oh iya mas. Wah itu nggak akan ngantuk saya. Kalau musik saya ngantuk-ngantuk. Oh AI enggak. Kita disuruh berpikir, kita diminta berpikir, kita dikasih fit baru yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan ini AI punya jawabannya. Dan ini harusnya menjadi makan empuk bagi orang-orang curious, rasa penasaran orang Indonesia itu. Saya Surabaya harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Maksudnya harus mengencourage anak-anak muda. Yuk gunakan AI dengan benar. Ojo mau gawe gambar-gambar dok ngedit video Pak Menteri itu misalnya gitu. Jadikan meme. Boleh tapi rasa sering. Tapi nggak apa-apa, dimaafin. Jadi maafin. Boleh lah. Kreativitas kan. Gue pengen ngambil sesuatu dulu. Nah. Aduh. Begini. Presented to Mr. Akhyari Hananto for his participation as a speaker. Talking on cyber defense strategy. Ya. 2021 bro. Kapan ya? Dia lupa. Oh ini apa namanya? Kemenhan. Bareng Deddy Corbuzier, enggak ya? Enggak, itu 2017 ini. Oh tapi di postingnya 2021? Ya. Oh, karena saya baru ketemu ini dulu ngilang kemana gitu. 2017, waktu itu masih Pak Ramizar Ragudu, Menteri. Oh, Ramizar. Waktu masih Pak Jokowi periode pertama. Gitu. Ngomongin apa? Cyber security-nya Kemenhan, Mas. Jadi waktu itu ada pembicara dari Malaysia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, India itu saya satu itu. Jadi mereka ngomongin macam-macam. Nah, saya ngomongin dari sisi keamanan cyber, bagaimana. Oke. Ya, saya pikir kalau di Indonesia sih aman lah cyber. Itulah yang bikin kita nggak aman nggak gitu. Ya, when you feel safe, when you feel absolutely safe, then you are not safe. Nah, dan ini yang betul-betul saya waktu itu sampaikan bahwa orang Indonesia banyak merasa kita aman. Waktu itu ya. Sampai ini begitu waktu itu narasinya. Tapi that's worrying us gitu kan. Gitu. Ya panjang. Aduh. Kok ada ini sih? Hah? Ya ada loh. Akhyari, iyalah. Ini kita ngulik. Ini menjadi sesuatu yang ya momennya Mas Akhyari lah. Ya saya kebetulan agak ini juga sih. Kebetulan saya itu kan diundang di berbagai event dan topiknya itu macam-macam. Mulai dari sejarah, diplomasi, tentang teknologi, tentang cyber security, tentang buku, tentang ngobrol apa kita malam ini ya. Macam-macam ya kan dan kalau orang sering ditundang ke berbagai macam tempat topiknya macam-macam artinya apa mas? Dia cuma tahu permukaannya toh dalamnya nggak tahu dia gitu. Jadi pintar ngomong kayak saya, jadi saya nggak pintar tapi pintar ngomong aja gitu. Tok gitu. Oke, Mas, aman apa sih Mas kita buat selalu tetap optimis? Insya Allah sama Indonesia. Apa Mas? Seaman apa kita buat tetap optimis? Satu hal ya, orang Indonesia tidak akan ada satupun orang yang ingin Indonesia nggak maju. Ya. Semua orang pengen Indonesia maju, semua orang cemburu jika dibandingkan dengan negara-negara yang maju, maksud kita maju. Semua orang punya pikiran itu, dan semua orang setidaknya punya pikiran apa yang bisa aku perbuat. Entah dia ngelakuin atau enggak, tapi dia punya pikiran itu. Itu modal besar banget. Dan kita tinggal menyalurkan itu melalui berbagai macam menjadi sebuah energi untuk membangun. Yang paling mungkin, yang paling mudah membangun bangsa Indonesia, membangun optimisme. Nggak membangun jembatan, membangun kereta cepat itu. Tapi kalau membangun optimisme hanya dengan postingan kita, hanya dengan sharing di WA dan segala macam. As simple as that. Sampai kapan lo Mas mau seoptimis ini dan energi besar? Jadi ada lagunya Bon Jovi itu gini, I'll sleep when I'm dead gitu. I'll sleep when I'm dead, tahu lagunya kan? Ya. Lagu apa ya? Zaman saya dulu. Jadi intinya gini kok, being positif, being optimis itu fun dan menyehatkan gitu. Dan saya melakukan itu, saya benar-benar melakukan itu. Iya, oke, sehat terus, oke. Check up terakhir kapan? Nggak pakai check up kapan? Sampean kapan? Nggak tahu di dalamnya kenapa. Luar biasa, Mas Ari.
Ari, thank you banget. Sama-sama Mas Ari.